Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Kita ketemu lagi di video yang berbeda. Kalau kemarin aku udah nemenin kalian dengan video podcast bersama teman-teman aku. Kalau sekarang aku sendiri, aku mau ngebahas tentang media sosial. Bijak menggunakan media sosial. Kalian tahu gak sih, media sosial tuh perkembangannya itu sangat cepat. Nah, saking cepatnya itu kita tuh kadang salah menggunakan media sosial atau kurang bijak menggunakan media sosial. Untuk itu, aku mau ngasih tahu kalian tips-tips atau ada satu contoh kasus di media sosial yang gempar ya dengan penyalahgunaan media sosial. Nah, untuk itu sebelum ke tips-tips dan contoh kasusnya, aku mau memperkenalkan diri aku. Perkenalkan, nama aku Bernadetta. Aku mahasiswi Universitas Amikum Yogyakarta, program studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ekonomi dan Sosial. Nah, tadi aku udah singgung nih, bijak menggunakan media sosial. Kayak kenapa sih kita harus bijak menggunakan sosial media? Bukannya sosial media itu tempat orang-orang beropini ya? Yes, betul. Kalian boleh beropini, tapi kalian juga harus bijak menggunakan kata-kata yang baik, yang sopan gitu. Karena media sosial itu kan luas, jangkauannya luas banget. Gak hanya di satu tempat, gak hanya di itu aja. Jadi kita harus pintar juga menggunakan media sosial. Nah, dengan media sosial juga kita nih dipermudahkan gitu untuk mengakses apa yang kita mau. Contoh, nih aku bikin video kayak gini, terus upload di YouTube, cepet, gampang, nggak usah pakai lama harus ngapain udah langsung upload gitu. Terus aku mau cari-cari, misalnya aku mau cari-cari informasi tentang artis-artis kesukaanku, terus film-film yang lagi hangat-hangatnya, lagi viral-viralnya di media sosial, gampang, tinggal buka Twitter atau Instagram. Buat kalian yang suka K-pop, kalian cari-cari informasi tentang idol-idol kalian, buka Twitter langsung dapet, oh si idol A lagi di sini, oh idol B lagi dating sama ini, gampang banget. Nah, di media sosial juga nggak melulu tentang hiburan, tapi ada sisi pendidikannya juga. Jadi mungkin kalian bisa nemu hal-hal yang menurut kalian tuh kalian baru tahu pas kalian menggunakan media sosial. Nah, ini ya ada satu kasus yang menurut aku ini sangat kocak, tapi ini juga penyalahgunaan media sosial. Jadi beberapa bulan yang lalu, tepatnya bulan Mei, di Twitter, di media sosial Twitter itu tuh lagi rame banget dengan kasus ada seorang anak yang nge-hate member boy group dari Korea yaitu NCT. Kalian yang seneng atau demen K-pop pasti tahu nih kasusnya siapa, tapi aku nggak bakalan nyebutin nama aslinya sih yang nge-hate ini karena privacy ya. Jadi aku samarkan yang nge-hate ini adalah namanya Siti. Nah, Siti ini gempar banget waktu di bulan Mei. Dia nge-hate member boy group dari Korea yaitu NCT. Jadi kalian yang fansnya NCT pasti tahu ya kasus ini. Nah, awal mula kasus ini itu saat si Siti itu nge-hate salah 2 atau salah 3, aku lupa, membernya boy group NCT yang makin rame lah gitu ya. NCT Zen ya, NCT Zen itu kayak sebutan fans dari NCT. Mereka tuh nggak terima, kayak lo kenapa nge-hate member NCT, kayak lo ada masalah apa gitu. Jadi rame lah, panas tuh. Nah, terus akhirnya si Siti ini buat Space. Nah, Space itu apa? Space itu fitur yang dihadirkan oleh Twitter yang menghubungkan pengguna melalui saluran khusus dengan output suara. Jadi kalau misalnya di Instagram itu kayak nge-live, tapi kalau Instagram kan ada visualisasinya gitu, ada gambarnya gitu. Kalau Space ini cuma berbentuk suara, berbentuk audio aja gitu. Nah, akhirnya banyak tuh yang join
space-nya si Siti ini. Bahkan ya netizen itu tuh tidak terima, kayak lo harus buat video minta maaf nih ke NCT-nya karena lo udah ngejelek-jelekin NCT dengan gamblang, dengan gak sopan gitu. Sampai pada akhirnya ada satu fans yang ingin melaporkan si Siti ini ke pihak berwajib. Ya, masalah itu pelik sebenarnya, tapi memang salah si Siti sih, karena dia berkomentar yang tidak baik, tidak sopan kepada member NCT, karena kan yang fansnya NCT kan gak cuma Siti aja gitu kan, masih banyak gitu. Jadi orang yang gak terima si member ini dijahatin ya pasti ngebela gitu. Nah dari sini kita belajar ya bahwa media sosial itu sangat berdampak bagi orang lain. Walaupun kadang kita nggak suka misalnya sama artis A, aku nggak suka nih sama artis A, dia gini, oh aku juga nggak suka nih sama artis A, dia gini. Oke, it's okay kok untuk beropini di media sosial, tapi dengan opini yang baik, yang sopan, yang bijak gitu. Terus kalau misalnya kita boleh kok mengkritik atau kasih opini kita, tapi kritikannya itu yang membangun, terus yang bagus juga. Jangan kita ngetik atau opini yang jahat, karena itu bisa menyakiti orang tersebut dan bisa menyakiti mungkin fans-fansnya atau orang lain yang kayak gak setuju sama opini kita. Itu jangan. Nah, aku ada beberapa tips nih untuk kalian agar bijak dalam menggunakan media sosial, yaitu yang pertama, jaga etika berkomunikasi. Jadi gak hanya di real life, gak hanya di kehidupan kita, pasti kan semua tempat itu kan punya etika, punya tata krama. Nah di media sosial pun juga kita harus punya etika. Nah etikanya itu ya tadi, berkomentar dengan yang baik. Terus kalau misalnya mau kritik juga harus yang sopan, gak boleh yang kayak ngejahatin atau dan segala macam, itu jangan ya. Dan yang kedua, berhati-hati dalam memposting sesuatu, misalnya foto kalian atau informasi-informasi yang orang lain tuh nggak perlu tahu, kayak misalnya KTP atau mungkin data diri kalian, atau misal tanggal lahir apa dan segala macam, itu sangat privacy sekali. Nah yang ketiga, hati-hati juga dalam menyebarkan berita. Maksudnya kalian nggak boleh menyebarkan berita hoax, dan jangan kemakan sama hoax, karena kan banyak kan ya sekarang ya hoax di media sosial tuh berseliweran. Nah kalian tuh jangan telan mentah-mentah berita itu. Kalian harus cross check lagi apakah berita itu benar apa tidak. Kalaupun kalian kurang yakin ya udah gitu, kalian nggak usah mikir yang kayak ini kayaknya berita benar deh, nggak usah kayak gitu ya. Jadi kalian harus cross check terlebih dahulu. Harus pintar lah untuk mensaring informasi-informasi dari media sosial. Nah ya, berpikir dahulu sebelum berkomentar atau memposting sesuatu. Yang kayak tadi si Siti kan berkomentar gitu, bikin tweet di Twitter kayak ini si member A ini misalnya ya jelek dan segala macam, itu nggak boleh ya. Itu udah ujaran kebencian, itu sudah menyalahgunakan etika dalam berkomunikasi. Nah itu tadi tips-tips dari aku ya, beberapa tips dan contoh kasusnya yang terjadi di media sosial. Sebenarnya contoh kasusnya itu banyak, tapi nggak bisa aku sebutin satu-satu karena pasti panjang banget. Karena memang di media sosial tuh pasti ada aja gitu yang bikin greget, yang bikin amarah, yang bikin emosi. Nah makanya kita harus bijak dalam menggunakan media sosial. Nah, buat kalian nih yang punya media sosial seperti Instagram, Twitter, atau mungkin Facebook, atau media sosial yang bisa dilihat oleh orang-orang ya, yuk kita bijak dalam menggunakan media sosial dengan berhati-hati berkomentar dan memposting sesuatu. Pokoknya bikin media sosial kalian itu sepositif mungkin. Nah, siapa tahu nih bisa nih dengan kalian memposting atau memposting sesuatu yang positif, kalian bisa dapat teman misalnya dari luar negeri atau dari sekolah lain, kampus lain, kan bisa. Jadi
jadi kayak bermanfaat gitu. Media sosial kalian tuh juga bisa bermanfaat gitu. Oke, segitu dulu video dari aku. Semoga bermanfaat dan semoga kalian bisa menerapkan tips-tips yang aku kasih. Dan mari kita bijak dan pintar menggunakan media sosial. So, aku Bernadetta, undur diri. Bye-bye.